Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 28 Juni 2006. Yang sama dalam firman Tuhan Yeremia 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intang terukir pada luh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Kemudian ayat yang ke-27, tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbang aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadam. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta Yesus Kristus, firman Tuhan mencapai kita semua khususnya hari ini Minggu tanggal 28 Juni 2006. Dan saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu saudara yang sudah bekerja. Tentu sehat selalu oleh penyelamatan Tuhan kepada kita yang tak takut. Kembali kepada firman Tuhan Yeremia 17 ayat yang pertama. Dosa Yehuda telah tertulis di pena besi. Jadi dosa Yehuda ini banyak, makanya tertulis di pena besi karena banyak dosanya. Apalagi kita juga maksudnya, kalau kita banyak berbuat dosa, kita mau mempersembahkan korban berupa bakaran juga percuma, tidak ada artinya kecuali kita minta ampun kepada Tuhan. Ya, boleh Tuhan mengampuni dosa kita baru bisa kutuk nenek moyang dalam sini. Yang matanya dari intan terukir pada luh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Jadi mereka menyembah ilah-ilah lain, mesbah-mesbah mereka. Mereka didirikan di sana. Makanya dosa Yehuda tertulis di pena besi. Ya. Kemudian Yeremia 17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tidak ada orang yang mengandalkan Tuhan. Hidupnya diberkati, sehat, sakit semua, karena dia mengandalkan Tuhan. Dia kerja juga takut Tuhan, bukan takut kepada manusia. Ya, saudara-saudara yang saya cinta Yesus Kristus, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, bahaya itu. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, apalagi hatinya jauh daripada Tuhan, tidak pernah gereja, ya, tidak takut Tuhan, hatinya mempat. Makanya hari ini kita gereja. Bagi Bapak Ibu saudara yang bergereja, karena ingat Tuhan. Kalau orang kalau tidak gereja, dia tidak ingat Tuhan. Dia hanya ingat dirinya, kerjaan, makan, minum. Ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Mumpung ada gereja. Ya, kalau tidak ada gereja, ya bagaimana? Ya, lebih parah lagi. Tubuh kita adalah bait Allah, bangunan rohani kita, membangun rohani kita antar sesama. Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan padanya. Jadi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepadanya. Hidupnya diberkati, tidak sia-sia. Hasil jerih payahnya tidak sia-sia. Miskin jadi kaya, bodoh jadi pintar. Tidak ada karunia menjadi karunia. Baca Alkitab kejadian sampai wahyu. Saya sangat bersyukur seperti itu. Sampai hari ini lancar-lancar baca Alkitab. Dari kejadian sampai wahyu. Baca kurang lebih 17 hari selesai. Itu
kuasa doa. Tapi ibu harus membaca doa. Jangan mengejar harta jasmani saja itu, akhirnya lupa diri. Baca Alkitab. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akar di tepi batang air, yang tidak mengalami datang panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi orang tidak berhenti menghasilkan buah. Dia tidak kenal tahun-tahun kering, ya, musim kemarau dia tidak kenal. Ya. Dia tetap berakar di tepi batang air yang tidak mengalami datangnya panas terik. Jadi ini ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan. Ya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki, yang menguji. Jadi Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin kita. Ya, apakah kita sungguh-sungguh apa tidak kepada Tuhan. Yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah laku, setimpal dengan hasil perbuatan. Jadi kalau kita jahat, kita dihukum setimpal dengan perbuatan kita. Itu kita harus berhati-hati hidup. Kalau yang belum lahir baru, ubah supaya lahir baru. Ya. Mengurangi dosa. Yeremia 17 ayat ke-12, takhta kemuliaan roh dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya. Jadi bait kudus kita, bait tubuh kita adalah Baitul Kudus. Ya. Kota suci Yerusalem. Banyak nabi ini mati di sana, bahkan Tuhan Yesus mati di sana. Ya. Apalagi kita pasti mati. Kita tidak tahu kapan panggilan Tuhan kepada kita masing-masing. Yeremia 17 ayat yang ke-27, tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbang aku akan menyalakan api yang memakan habis puing-puing Yerusalem dan yang tidak akan terpandang. Jadi kita harus menghormati hari Minggu, hari Sabat, hari Minggu. Ya. Kalau bangsa Israel itu hari Minggu itu bukan hari Sabat tapi hari Sabtu. Kalau kita hidup dalam Tuhan Yesus, hari Minggu, makanya hari ini kita gereja. Jadi jangan coba-coba melanggar hari Minggu, bawa barang ke gereja, teriak-teriak di depan gereja. Ya, apalagi kalau gereja merokok, ya, padahal masih di dalam gereja berasap rokok, itu orang fasik itu. Mohon maaf, itu masih rumah Tuhan itu. Kalau mau merokok itu di pantai laut sana, ada di tempat-tempat yang berbau dengan orang-orang dunia. Ya. Jadi kita jangan coba-coba merokok di dalam gereja, ada hukumannya bos saya, berlipat ganda itu. Ya. Hari ini kata mungkin setahun beberapa bulan kena hukuman supaya tobat. Ya. Jadi kita harus takut Tuhan di dalam segala, bukan cuma di luar tapi di dalam gereja juga. Ya. Minum-minuman yang nggak jelas, alkohol, buang semua. Ambil Alkitab dan baca, beres. Berdoa, beres. Dibimbing oleh Roh Kudus. Ya, baru saya ceritakan untuk seperti. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 28 Juli 2006, di Yeremia 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terkutik pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Ayat yang ke-27. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat
dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat. Maka di pintu-pintu gerbang aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.